Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar menggunakan Microsoft Word. Jadi sebelum kita memasuki aplikasi tersebut, saya ingin memberikan definisi tentang aplikasi tersebut. Jadi Microsoft Word ini merupakan salah satu aplikasi ataupun perangkat lunak yang dapat mengolah sebuah kata. Jadi aplikasi ini dapat membantu kita untuk membuat suatu surat ataupun dokumen dengan secara mudah. Langsung saja kita pergi ke aplikasi tersebut. Nah, setelah tampilan aplikasi seperti ini, kita klik saja bagian blank dokumen ataupun menampilkan dokumen baru. Nah, mungkin ini adalah bagian user interface pada aplikasi dengan penggunanya. Nah, untuk tampilan menu bar mungkin sangat banyak ditampilkan pada aplikasi ini. Terdapat menu bar insert, design, layout, reference, dan sebagainya. Jadi di aplikasi ini juga kita bisa zoom sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi untuk zoom kita bisa mengatur zoom tersebut dengan menekan touchpad kita. Jadi untuk memperlebar dan memperkecil, ataupun bisa kita atur secara manual di bagian kiri pojok bawah. Nah, bagian ini untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, sebelum kita memasuki cara mengedit sebuah teks tersebut, jadi di sini saya akan mengaktifkan sebuah fungsi, yaitu autocorrect. Jadi autocorrect ini ialah salah satu fungsi yang dapat membenarkan ketika kita membuat kesalahan pada saat membuat salah satu dokumen ataupun sebuah surat. Jadi untuk mengaktifkannya itu kita klik menu bar yang terdapat di kiri atas, yaitu file. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita cari aja bagian option. Kita klik option. Nah, setelah di tampilan Word option ini, kita klik saja profit. Dipastikan bagian checklist yang terdapat di 4 bagian ini sudah terchecklist semua, lalu kita klik OK saja. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan membuat sebuah satu kalimat, yaitu satu contoh kalimat. Jadi ketika teman-teman ingin mengubahnya, semisal ingin mengubah teks tersebut menjadi besar, jadi teman-teman perlu klik bagian ini, bagian font size. Jadi font size ini merupakan ukuran dari font yang kita inginkan. Jadi bisa memperbesar ataupun memperkecil sebuah font tersebut ataupun teks tersebut. Jadi sebelum melakukan pengecilan ataupun pembesaran dari sebuah font tersebut, teman-teman harus membloknya terlebih dahulu. Jadi untuk membloknya itu ialah teman-teman bisa klik terlebih dahulu, lalu arahkan touchpad-nya ke sebelah kiri, pastikan semuanya sudah terblok. Ataupun ketika teman-teman ingin mudah dalam memblok keseluruhan teks tersebut, teman-teman cukup menekan Ctrl dan A ataupun Ctrl A secara bersamaan. Nah, ketika tampilan sudah seperti ini, maka itu dipastikan sudah terblok. Lalu teman-teman pergi saja ke bagian font size, lalu teman-teman pilih ukuran font yang mana saja yang diinginkan. Semisal saya menginginkan font ukuran 16. Nah, jadi tampilan dari teks tersebut sudah besar sesuai dengan ukuran font yang kita pilih. Lalu ketika teman-teman ingin mengubah sebuah font tersebut, jadi font yang ditampilkan pada saat ini yaitu Calibri. Jadi ketika teman-teman ingin mengubahnya seperti Times New Roman, teman-teman cukup melakukan pemblokan terlebih dahulu, yaitu Ctrl A, lalu klik tanda panah di sebelah nama font tersebut. Nah, berikut ini merupakan tampilan font. Jadi ada banyak font sekali yang terdapat di bagian tampilan ini. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa saya ingin merubah font
Calibri tersebut menjadi Times New Roman. Jadi teman-teman bisa mengetik di sini ataupun langsung mencari otomatis yang terdapat pada daftar font tersebut. Jadi saya sudah menemukan font yang saya inginkan, saya klik saja. Nah, kalimat tersebut sudah berubah menjadi font Times New Roman. Nah, selanjutnya itu menebalkan sebuah kalimat. Jadi ketika teman-teman ingin menebalkan sebuah kalimat tersebut, jadi teman-teman cukup melakukan pemblokan lagi. Pemblokan, setelah diblok, lalu teman-teman klik bold ini, bold di bawah font. Ataupun sudah ada keterangan di situ, teman-teman cukup menekan Ctrl B. Nah, tampilan dari sebuah teks tersebut sudah menjadi tebal. Lalu ketika teman-teman ingin memiringkan sebuah kalimat ataupun teks tersebut, jadi teman-teman melakukan pemblokan lagi, lalu klik ini, italic, ataupun Ctrl I. Jadi ini berfungsi untuk memiringkan sebuah kalimat ataupun teks yang teman-teman inginkan. Nah, selanjutnya untuk menambah garis bawah pada salah satu teks. Jadi teman-teman cukup melakukan pemblokan lagi, lalu membuat garis bawah ataupun underline. Jadi teman-teman cukup klik Ctrl plus U. Nah, kalimat tersebut sudah ada garis bawahnya. Oke. Selanjutnya itu penempatan dari sebuah teks tersebut. Jadi ketika teman-teman ingin membutuhkan ataupun menginginkan teks tersebut tidak hanya dari kiri ataupun dari kanan ataupun di tengah, jadi teman-teman bisa memblok keseluruhan teks ataupun lalu di sini merupakan tampilan keberadaan teks tersebut. Jadi ini adalah center ataupun teksnya berada di tengah. Lalu ini adalah right ataupun teksnya itu bisa berubah di sebelah kanan, dan ini adalah justify. Jadi teksnya itu bisa memenuhi ataupun melepaskan dari kertasnya. Selanjutnya itu bagian warna. Jadi ketika teman-teman ingin mengubah warna dari sebuah kalimat ataupun teks tersebut, teman-teman cukup melakukan pemblokan lagi. Setelah itu, klik saja di bagian ini, font color. Jadi di bagian tanda panah, klik saja, lalu teman-teman akan diberikan beberapa tampilan warna yang sudah disediakan oleh aplikasi Microsoft Word tersebut. Jadi tinggal klik saja. Semisal saya ingin memilih warna orange. Lalu keseluruhan dari teks tersebut akan berubah menjadi orange. Oke, selanjutnya itu ialah penambahan media. Jadi penambahan media ini seperti gambar. Jadi teman-teman cukup pergi ke bagian menu toolbar yang insert sebelah home, lalu klik saja picture this device. Semisal saya ingin menambahkan salah satu gambar yang terdapat pada penyimpanan laptop saya, lalu di-insert saja. Nah, tampilan gambarnya seperti ini. Jadi untuk mengatur besar kecilnya juga teman-teman bisa klik ataupun mengarahkan kursornya dengan logo seperti ini, ataupun tampilan kursornya menjadi seperti ini. Jadi nanti ketika teman-teman ingin membesarkan salah satu gambar tersebut, teman-teman cukup klik ataupun geser ke kanan kiri. Begitu juga di bagian atas. Jadi ketika teman-teman ingin memindahkan gambar tersebut, seperti gambar tersebut berada di sebelah kanan, teman-teman juga bisa menggunakan sama seperti kalimat ataupun teks sebelumnya. Jadi teman-teman cukup klik saja bagian gambarnya, lalu arahkan ataupun bisa memindahkan gambar tersebut di bagian kanan, rata kiri ataupun full pada kertasnya tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dasar-dasar mengenai tentang Microsoft Word, dan materi selanjutnya akan dijelaskan pada video-video selanjutnya. Cukup stay tune saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.